Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmatin Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat indah maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Hadis ini mengatakan bahwa orang yang paling beliau cintai dan paling dekat tempat duduknya dengan beliau pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sederhana, tetapi kalau kita renungkan maknanya sangat dalam. Seringkali kita mengira bahwa kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditentukan oleh banyaknya ibadah, panjangnya doa, atau hebatnya ilmu. Tetapi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menegaskan bahwa akhlak dan menjadi ukuran utama. Artinya seberapa dekat kita dengan Nabi bukan hanya soal ritual, tetapi soal bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu terlihat dari cara kita berbicara. Apakah lisan kita menenangkan atau justru menyakitkan? Akhlak terlihat dari sikap kita di rumah, ya di kampus, di tempat kerja, dan bahkan di media sosial. Mudah sekali hari ini kita salat tetapi lisan kita kasar. Mudah sekali kita mengaku beriman, tetapi sikap kita merendahkan orang lain. Hadirin sekalian, hadis ini sangat relevan dengan kondisi sosial kita hari ini. Kita di zaman yang penuh dengan konflik, perdebatan, dan ujaran kebencian. Media sosial sering membuat kita lebih berani menyakiti lewat kata-kata daripada menebar kebaikan. Banyak orang merasa paling benar, tetapi lupa bersikap benar. Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan mengingatkan kita, kesalahan kita tidak berhenti di sejadah, tetapi harus tampak dalam hubungan sosial. Islam bukan hanya tentang hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga tentang hubungan horizontal dengan sesama manusia. Akhlak yang baik itulah yang menjadi pondasi keharmonisan. Dengan akhlak dengan akhlak perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Dengan akhlak nasihat tidak terasa menghakimi. Dengan akhlak dakwah menjadi lembut dan mudah diterima.
Hadirin yang berbahagia, ketika hadis ini disampaikan oleh seseorang dai, biasanya jamaah tidak merasa digurui karena pesan akhlak adalah pesan yang universal. Siapapun bisa menerimanya. Banyak jamaah yang akhirnya tersentuh, bukan karena kata-kata yang kasar, yang keras, tetapi karena keberanian yang disampaikan dengan kelembutan. Dan inilah keindahan Islam Rasulullah SAW. Tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang hanya sibuk menilai orang lain, tetapi menjadi manusia yang sibuk memperbaiki diri, bukan sibuk menunjukkan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling berakhlak. Maka jika hari ini kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW, kelak di hari kiamat, mari kita mulai dari hal yang sederhana, ya menjaga lisan, menghormati orang lain, berlaku jujur, bersikap rendah hati, dan tidak menyakiti baik dengan perbuatan maupun perkataan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga indah dalam akhlak, sehingga kelak kita termasuk golongan yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didekati tempat duduk dengan beliau, katanya. Saya Ahmad Gafi, NIM 245 1030 1002. Mohon mundur diri apabila ada kata-kata kurang baik, mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW banyak membicarakan pentingnya menjaga akhlak dan adab di dalam banyak hadis. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya yang paling Rasulullah cintai di antara kalian ialah yang mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik. Seperti apa adab yang baik itu? Al-muwatta'una aknafan, yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, lemah lembut, berkata baik, berkata yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya keimanan yang paling baik, yang paling sempurna ialah seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memberikan wasiat kepada kita agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat juga. Yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, selalu libatkan Allah SWT. Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ketika kita telah melakukan keburukan, segera taubat, segera perbaiki. Kemudian yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jagalah adab dan akhlak sesama manusia. Nah, ini menandakan bahwa di dalam agama kita penting sekali memperhatikan akhlak, memperhatikan adab. Karena salah satu kebaikan yang dihitung pahala ialah menjaga akhlak yang mulia. Maka itu menjaga akhlak yang mulia adalah ibadah. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab.